Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Siti Rahmawati SPD, NIM 25044111026, mahasiswa PPG Program Studi Bahasa Indonesia, LPTK Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, asal sekolah MTS Darul Falah Duman, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat. Hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di kelas 8 dengan teks, iklan, slogan, dan poster. Ini kartu mahasiswa saya dan ini KTP saya. Demikian perkenalan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, silakan pimpin temannya berdoa dulu. Ketua kelas, silakan pimpin temannya berdoa. Oke, untuk menghormati rasa cinta kita kepada tanah air, maka kita nyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama, ya. Ayo pimpin temannya. Ya, langsung. 1, 2, 3, mulai. Indonesia tanah airku, tumpahnya di sana aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaan, hiduplah Indonesia Raya. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan mengecek kehadiran kalian dulu, ya. Hari tanggal 25. Dila Rahmadani hadir. Diva Saupiana Linda hadir. Oke, berarti Asifa Rama sakit, ya. Kita doakan semoga temannya Asifa segera sehat dan bisa mengikuti pembelajaran besok hari. Amin. Oke, anak-anakku sekalian, hari ini materi kita adalah mengidentifikasi teks iklan, slogan, dan poster, ya. Jadi hari ini kita akan mengidentifikasi teks iklan, slogan, dan poster. Ibu mau bertanya dulu, adakah kalian tahu apa yang maksud dengan iklan? Ya. Ya. Oke, nah jadi ini tujuan kita tujuan kita mempelajari teks iklan, slogan, dan poster adalah bagaimana kita menganalisis informasi ajakan atau pesan yang terkandung dalam iklan, poster, dan slogan, ya. Nah, ada yang tahu contoh-contoh iklan apa aja sih? Ada, ya? Ya, jadi di situ ada 3 jenis iklan, ya. Nah, ada iklan layanan masyarakat, ada iklan komersial atau iklan apa tadi? Yang ketiga iklan pengumuman. Iklan komersial itu sama dengan apa? Iklan niaga. Tujuan kita mempelajari iklan, ya. Nah, di sini sekarang kita akan membahas, ya, mencari tahu, ya, apa sih? Nah, apa sih iklan, ya? Oke. Nah, pengertiannya di sini iklan, pengertian iklan. Nah, di sini secara runtutnya pengertian iklan adalah bentuk komunikasi, ya, yang digunakan untuk mempromosikan atau memperkenalkan produk, jasa, atau ide kepada khalayak umum, ya. Nah, di sini apa tujuannya? Tujuan iklan di situ menarik perhatian, memberikan informasi, dan mempengaruhi orang
agar tertarik atau mau membeli produk yang kita atau jasa yang kita tawarkan ya. Nah, di sini selain pengertian iklan, di sini juga ada ciri-cirinya. Apa saja ciri-cirinya? Singkat, jelas, dan menarik. Kemudian ya. Ya, nah itu ya. Mari kita saksikan sama-sama. Jadi dari contoh iklan tadi yang kalian tonton ya. Nah, jadi di sini informasi apa yang bisa kita identifikasi informasi apa yang disampaikan, kemudian pesan di situ yang terkandung di dalamnya ya. Kemudian bagaimana kalian melakukan atau tindakan terhadap informasi yang disampaikan dari materi iklan kita tadi ya. Oke, untuk lebih memahami ya materi kita, sekarang kita akan membentuk kelompok ya untuk mengidentifikasi. Di sini ada LKPD yang akan Ibu bagikan kepada masing-masing kelompok untuk mengidentifikasi di sini ya, mengidentifikasi gambar yang ada dalam iklan, nah, pesannya yang disampaikan, kemudian tujuannya untuk apa, target sasarannya ya. Sekarang kita bentuk kelompoknya, berarti menjadi 4 kelompok ya, menjadi 4 kelompok ya. Berarti nanti kalau ada yang tidak dipahami silakan tanya sama Bu Guru ya. Oke, disebutkan nama-nama anggota kelompoknya ya. Nah, di sana perhatikan contoh iklan, poster atau slogan yang berada di bawah ya. Nah, kemudian secara berkelompok kalian diminta untuk menganalisis makna dan fungsinya pada tabel di bawah ya. Nah, di situ menentukan makna pesan atau utama dari setiap contoh, mengidentifikasi siapa sasaran atau target dari pesan tersebut ya. Akan jelas ya? Jelas contoh iklannya? Jelas ya. Nanti di situ kalian diskusikan. Nah, jadi di sini menentukan makna pesannya dulu ya, ditentukan makna pesannya ini mengenai apa kan, iklan yang nomor 1, kemudian poster tadi kan sudah ada contoh ya, kemudian ini, nah ini ditujukan untuk siapa. Ibu kasih waktu 20 menit ya untuk mengerjakan. Ibu kasih waktu 20 menit ya. Ini iklan mengenai hemat air gitu kan, hemat air, kemudian apa lagi kalian diskusikan. Nah, tujuannya untuk sebenarnya pertanyaannya sama deh kan, menentukan makna pesan utama dari setiap contoh kan, ini dia. Kemudian mengidentifikasi siapa sasaran atau target dari pesan tersebut. Nah ya ini kan. Nah, kemudian menjelaskan fungsi sosial dari masing-masing teks, misalnya untuk promosi kah kan gitu ya. Di sini sudah ada untuk promosi barang jasa, tapi ini kan untuk menyampaikan kepada masyarakat ya kan. Nah, jadi bukan untuk promosi ya. Nah, beda kalau yang kalau misalnya contoh kalau untuk promosi seperti apa, misalnya mempromosikan barang dan jasa. Kalau barang-barang misalnya apa? Nah, kayak misalnya alat-alat kecantikan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya. Apa? Ya. Media masyarakat. Ya. Nah, apalagi mau ditambahkan di sini? Nah, makna pesannya membuat bendungan, dengan upaya pemerintah membuat bendungan misalnya di sana untuk mengantisipasi musim kemarau dan ya. Ada yang sudah jadi? Oke, untuk yang sudah jadi bisa mempresentasikan hasil diskusinya ya. Sudah? Ayo kelompok 2. Kelompok 1. Oke. Iya. Semuanya. Ya.
Ya. Hah? Bisa? Ya. Ya. Ayo dah. Ya. Hmm. Ya. Sudah? Masa nggak bisa untuk belajar kita. Jadi kita plus dulu untuk kelompok 4 ya, kelompok yang terakhir ya. Oke. Jadi kalian sudah mencoba mengidentifikasi dengan mengerjakan kelompok ya, mengidentifikasi fungsi iklan yang ada di lembar kerja kalian ya, mengidentifikasi fungsi iklan yang ada di lembar kerja kalian tadi. Ada iklan, ada contoh iklan, slogan, dan poster ya. Nah, jadi dari hasil diskusi kalian, kira-kira ada yang masih belum memahami dari contoh iklan tadi atau dari contoh lembar kerjanya, ada yang tidak dipahami? Ada yang masih belum dipahami mengenai contoh. Yang pertama tadi contohnya iklan apa di sana? Ya, di situ diminta untuk menghemat air atau menghemat energi air. Kemudian yang kedua tadi apa? Poster, di situ poster mengenai menjaga sampah. Bagaimana tadi kita sudah mencoba melihat di videonya bagaimana kita mendaur ulang sampah ya. Nah, kemudian yang ketiga slogan dengan belajar kita bisa. Nah, dari hasil dari hasil pembahasan kita tadi, nah, Ibu lihat dari hasil kerja kalian, Ibu kumpulkan ya. 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 Dari hasil kerja kelompok kalian, kalian sudah mampu atau bisa membedakan ya fungsi iklan, slogan, dan poster ya. Nah, jadi kita bisa merangkum bagaimana pemahaman kalian mengenai iklan, poster, dan slogan ya. Nah, di sini jadi perlu untuk pertemuan berikutnya ya, untuk pertemuan berikutnya kalian mencoba mencari contoh iklan ya, slogan, dan poster ya. Kemudian kalian tempel di kertas manila atau double folio ya untuk pertemuan berikutnya ya. Nah, baru nanti di sana identifikasi ya iklan apa yang kalian dapatkan, apakah itu boleh iklan layanan masyarakat, boleh ya, iklan niaga boleh ya. Kalau iklan niaga seperti apa tadi contohnya? Misalnya ya barang-barang elektronik itu yang sifatnya komersial yang bisa
menguntungkan. Kalau iklan layanan masyarakat, seperti apa misalnya kayak tadi? Ya, ya, iya. Iya, nah itu ya, itu contoh iklan layanan masyarakat. Boleh kalian pilih nanti apakah iklan layanan masyarakat, apakah dia di situ kan banyak ya mencakupnya iklan layanan masyarakat, apakah itu dari kesehatan, apakah itu dari pemerintah, apakah itu dari kepolisian ya, nanti di situ kalian bisa cari tempel ya contohnya, kemudian kalian identifikasi seperti tadi tujuannya apa. Kemudian apalagi selain tujuan, maknanya ya atau pesan yang disampaikan oleh iklan tersebut ya. Nah, itu kalian untuk pertemuan berikutnya ya, untuk kalian mencari contoh-contoh iklan ya. Oke, bagaimana perasaan kalian setelah kita mempelajari materi iklan ini? Kira-kira bagaimana? Senang, senang ya. Nah, semangat ya, semangat. Nah, walaupun sudah siang ya, kita tetap semangat ya. Nah, oke. Oke, untuk hari ini kita akhiri dulu pembelajaran kita ya, dengan kita sama-sama membaca hamdalah. Semoga apa yang kita pelajari pada siang hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Ya, jangan lupa nanti kalau sudah pulang yang tertib ya, karena kita membiasakan sholat zuhur di sekolah ya. Nah, ingat ya tugasnya untuk mencari contoh iklan, slogan atau poster ya. Kemudian ditempel di kertas manila atau di kertas double folio. Ya, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.